như em bằng đêm thành phố say vì nụ cười xinh xắn đã khiến cho anh mê lúc này yeah yeah. Nếu như em dòm ngó tôi thì có lẽ chúng ta bây giờ đã có được. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 2 ingin melakukan penelitian, yaitu penelitian metodologi penelitian kualitatif, di mana kami melakukan penelitian mengenai perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga di desa di Jalan Garuda, Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai. Nah, di sini kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Iza Mahendra Marpaung, Saya Nurul dan saya Muhammad Farorozi. Nah, di sini kami akan meneliti mengenai perilaku masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga di Jalan Garuda Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai. Nah, ikuti terus kegiatan kami. Terima kasih. Izin Pak, kami kan dari Universitas Islam Sumatera Utara, WINSU, dekat Unimed Pak, sekolah Unimed. Sekarang udah negeri apa Pak? Iya. Jadi kami dapat tugas penelitian Pak tentang mengenai sampah Pak. Ini tugas kami kemarin itu untuk meneliti, habis itu mewawancarai, gitu kan, terkait masyarakat yang ada di sini ataupun petugas yang ada di sini Pak. Itu kami kemarin itu minta izin gitu Pak, untuk video beberapa. Bisa Pak, boleh Pak? Boleh Pak. Izin kami Pak ya? Iya Pak, izin kami Pak ya? Iya Pak. Oh, ya boleh salam. Iya Pak. Yuk, kami boleh ke situ Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya saat ini sedang berada di Jalan Perumnas Mandala, Jalan Garuda, Perumnas Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan penelitian dengan mata kuliah metodologi kualitatif. Bisa kawan-kawan saksikan bersama bahwasannya, lihat di belakang saya adalah di mana ini adalah seluruh sampah masyarakat di Jalan Garuda ini, Perumnas Mandala, tempat pembuangan terakhir seluruh sampah masyarakat yang berada di Kota Medan. Bisa kita saksikan bersama-sama, sampah ini setelah dibuang kemari akan akan dipergunakan dengan yang ada barang-barang bekas yang akan digunakan oleh masyarakat setempat. Mungkin kita saksikan lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat kita lihat pada sisi sebelah kanan saya, di sini ada beberapa tumpukan sampah yang telah dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik ataupun goni. Nah, bagaimana sih perilaku masyarakat di wilayah ini dalam mengelola sampah, di mana sampah rumah tangga yang ada pada rumah-rumah di wilayah di sini, mereka mengelola sampahnya dengan mengumpulkan sampah-sampah itu terlebih dahulu di rumah mereka, kemudian sampah itu dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik seperti ini, ataupun dengan mengumpulkannya dengan goni. Kemudian sampah-sampah yang telah dikumpulkan ditunggu dalam jumlah yang sudah banyak, kemudian dibawa ke dalam tempat pengumpulan sampah yang ada di wilayah Denai ini. Dari antara kumpulan-kumpulan sampah yang sampah masyarakat yang diletakkan dan dikumpulkan dalam wilayah tempat plastik ataupun goni ini, itu tidak dipisah ataupun tidak dibedakan antara sampah plastik dengan sampah makanan, sehingga sampah-sampah tersebut bersatu dalam satu wadah, yaitu dalam satu plastik, sehingga memicu bau ataupun memicu aroma yang tidak baik untuk dihirup oleh warga sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, di sini kita telah berada di lingkungan masyarakat, yaitu tempat pembuangan akhir masyarakat Kota Medan. Nah, di sini bisa kita lihat di belakang ada tumpukan sampah sangat tinggi, yaitu sekitar 3 meter. Nah, ini mengakibatkan di sekitar lingkungan
pembuangan sampah ini, masyarakat merasa terganggu akibat adanya tumpukan sampah ini. Nah, bisa kita lihat juga di belakang para ibu-ibu pekerja melakukan pemilihan sampah dengan mendaur ulang apa yang bisa didaur ulang, memisahkan sampah basah dan sampah kering. Baik, Kak, terima kasih. Baik Pak, di sini kami kan sedang melakukan penelitian metodologi kuantitatif. Nah, jadi bahan yang kami bawakan adalah mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Medan Mendai. Nah, jadi sudah berapa lama adanya tempat pengumpulan sampah ini, Pak? Oh begini, ini sudah hampir 20 tahun. 20 tahun. Ini TPS namanya, tempat pembuangan sampah sementara. Oh. Jadi ini masyarakat rumah sini buang kemari, rumah di sini. Jadi Masyarakat itu iya masyarakat sini lah, kita di sini. Dia nggak dipungut bayaran, nggak ada bayaran. Ini kan pemerintah punya. Jadi kalau masalah pekerjaannya itu urusan orang kantor itu kan. Jadi ini ada TPA-nya. Artinya TPA-nya itu tempat pembuangan air. Jadi ini sampai ini hanya sementara. Ini kan akan masuk Tempat keluar. translate lah Pak ya? Nah, Tempat translate ya? ya. Apa ini? Masuk keluar ini? berarti yang dari rumah-rumah datangnya kemari Iya. gitu ya. Nggak ada bayarannya. Dipungut. Tapi terkadang ada yang bayar-bayar gitu Pak. Itu istilahnya tertentunya itu. Kadang dia kan orang gede nasi, rumah makan, kan banyak sampah-sampahnya itu pribadi dia aja itu. Sebenarnya kalau ketentuannya itu nggak ada. Nah, kalau penduduk, nggak pernah saya lihat bayar orang itu dari rumah-rumah makan lah. Kafe, ya kan, rumah ada juga kafe-kafe di sini. Itu pribadi dia tuh. Kalau itu sampahnya itu kan. Nah, bayarnya berarti. Udah nggak apa-apa kan? Karena keadaan rusak dia dimakan sementara ini kan bakal dibetuli juga ini kendaraan yang ada ini kalau tempat pembuangan yang terakhir ini di arah Pasar Tiga sana. Pasar 3 Tembung Pak? Pasar Tiga ya Tembung lah. Tembung. Ya. Jalan Gatot Kabu Pak ya? Nanti kan sampai ini diolah lagi. Kalau sampah-sampah yang datang kemari ini sampah apa aja Pak? Organik semuanya. Ya. Jangan sampah lah. Ya, ya. Nanti busuk plastik lah. Tapi kan dipilah-pilah ini. Iya. Artinya ada untuk buku. Jadi kita lolos lagi sampahnya nih. Tapi di akhir dia di tempat di TPA. Yang dibawa ke akhir itu sampah yang gimana? Sampah rumah tangga kayak sayur gitu Pak. Iya. Tetangga lah. Kalau sampah plastik disortir sama orang-orang yang Iya, yang ini yang pekerjaan ini. Pekerjaan ini banyak ini deh. Ketika kita apa ini? Hanya kalau mau kerja, dia dapat tuh di sini. Bisa jadi butuh juga kan? Majukan uangnya. Betul. Pekerjaannya pun penduduk sini juga ini. Orang dalam juga. orang sekitar juga ya Pak. Iya. Itu ada garis besarnya itulah. Ya, itulah yang perlu kira-kira mau dijelaskan. Garis besarnya itu. Oh iya, sebelumnya nama Pak siapa tadi? Pak Araham. Pak Araham. Jadi kalau kamu kan ada dari sini. Petugas tes perhubungan. Sudah berapa lama Bapak bekerja menjaga tempat ini? Sudah 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahunan. Bapak orang mana? Rumahnya? Rumahnya kalau di sini. Kampung. Dekat sini ya? Kampung lah. Dari dekat ya kan Pak kalau Ya. Nah, baik, dapat dilihat pada sudut sebelah kiri saya dapat bekas bakaran sampah di mana beberapa penduduk atau beberapa rumah tangga yang mengelola sampah mereka itu dengan cara membakar sendiri sampah mereka
baik itu sampah benda maupun sampah bekas makanan produksi mereka di dalam rumah. Nah, namun ada beberapa rumah tangga yang telah membuat atau mengumpulkan sampah mereka di dalam sebuah kantong atau sebuah plastik yang akan dibuangkan ke tempat pembuangan sampah. Namun ada juga beberapa pihak rumah tangga yang melakukan membakar atau memusnahkan sampah-sampah tersebut di depan rumah mereka seperti ini, baik itu dibakar ataupun ditanam. Terima kasih. Nah, di sini saya bersama salah satu narasumber, yaitu ada Abang siapa namanya? Faisal Basri. Abang Faisal Basri. Di sini Abang Faisal Basri akan saya tanyai mengenai, nah, sampah selain dibuang ke tempat pabrik sampah, kenapa sih ada beberapa penduduk yang masih membakar sampah atau mengumpulkan sampah di depannya? Karena nggak semua juga orang bisa buang sampah di sembarangan. Jadi ada jam-jamnya, mungkin mereka membuangnya sudah sore, dia dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia tutup. Kalau jam 6 sore dia udah nggak dikasih buang siapapun dia. Jadi mungkin mereka membuang dia lewat jam, telat, jadi bakarnya. Gitu dia. Berarti ada penjaga. Ada penjaganya itu memang dia tidak pernah libur. Kalau biasa kita waktu 24 jam waktu kita ini 66 jam waktu penjaga itu. Memang nggak pernah ada waktu ruang. Setiap hari itu dijaga. Contohnya kayak sekarang ini itu tempat penjaganya. Gelap, malam, nggak pernah libur. Pak, ini tuh salah satu penjaga sampahnya. Jadi ada waktu dari pembuangan sampah. Ada waktunya. Pagi sampai sore Bapak ini banyak malam. Kalau dari malam sampai di pagi lebih saya. Artinya kenapa sampah itu dibakar? Memang tidak kami izinkan buang sampah di situ sembarang orang, sembarang waktu. Mana buang-buang aja nggak bisa. Mau sholat? Absen. Oh absen. Mau sholat. Itulah deh. Jadi yang buang sampah di sini apakah harus penduduk daerah sini? Harus penduduk Mas Mandala. Yang tidak penduduk Mas Mandala denda lah. Ya. Jadi yang penduduk Mandala harus bayar kah di? Penduduk Mandala kalau pada saatnya jamnya bisa buang harus juga bayar buang sampahnya. Oh, kalau di luar waktu jam? Nggak bayar juga, tapi nggak boleh buang. Jadi para petugas yang menjaga sampah, membuang sampah, karena abang jelaskan tadi nggak bayar, peroleh keuangan dari sampah. Nah inilah gerobaknya. Ini ada sampah yang dikutip dari lingkungan per bulannya dari PAD per bulan itu 10.000 per kakak. Jadi inilah becanya. Jadi yang dikutip-kutip tiap rumah itu 10.000. Itulah gaji karyawan dari PAD pemerintahan. Nah, jadi masalah yang mau buang ke situ nggak bayar, dia harus ada jamnya kan. Nggak semua sih orang mau buang ke situ, pasti dia ada yang kutip. Jadi kami setiap blok itu membuat becak sampah ini, setiap lingkungan itu ada. Biar lebih mudah. Memang seperti itulah askesnya. Jadi pasti ada sih orang yang sayang uang 10.000, sayang rasa dia. Nggak mau Gitu. dia ikut Dia- bayar. Jadi dia buang langsung. Jadi yang di dalam ini kan ada para pekerja, itu yang para pekerjanya udah dipilih atau siapa aja boleh langsung ikut kerja? Enggak, itu para pekerjanya itu para pekerja yang sudah memang kerja situ dia cari keuntungan buat dia untuk cari makan ternaknya satu lagi dia harus memisah sampah itu dengan plastik. Plastik itu dipilah karena ke TPA kan nggak boleh buang ada plastiknya oleh lingkungan hidup. Jadi dia dipilah. Itulah pekerjaan situ. Jadi sembarang orang untuk kerja situ nggak bisa. Orang harus yang udah dia harus dapat sampah nih, dia harus pilah tuh kan. Dibeda-bedakan. Makanya itu ada tempatnya ini. Itulah itu plastik semua itu kan. Plastik semua itu kan nggak boleh dimasukkan ke sampah. Dia ada tempat-tempatnya. Terus yang warga yang membuang sampah itu kan bebas nih, tergantung harus sesuai dengan jamnya tadi seperti yang bilang. Itu sampahnya harus sudah dipilahnya di rumah atau boleh dibuangnya sekali sama nasi? Inilah itulah yang kerja di situ. Itulah tugas harus dipilah. Dia nggak dipilah di rumah, dia pilahnya di sini.
Kalau ada yang milah dari rumah, ya langkah lebih baik lagi lah meringankan kerjaan kami. Kenapa nggak ada himbauan dari para petugas sampah kepada warga rumah yang sebelum dia buang harus Dipilah dulu. dulu. Mana mau warganya, sedangkan di situ aja dibilang dilarang buang sampah, jamnya nggak mau orang. Mana mau dia milah. Disuruh dilarang buang sampah jam segini aja orang juga mau. Motor. Apa Nggak ada dia waktu. milah, nggak kerjaan dia lah itu. Nggak mau dia. Baik, terima kasih kepada Abang siapa tadi namanya? Faisal Bang Basri. Faisal Basri yang telah memberikan informasi mengenai bagaimana masyarakat wilayah Dena ini mengolah sampah. Terima kasih. Nah, di sini dapat dilihat trotoar-trotoar pasar di wilayah lingkungan Dena ini cukup bersih. Ada beberapa pihak warga yang membersihkan halaman-halaman mereka sendiri hingga pada trotoar-trotoar ini sehingga membantu para petugas. Nah, kemudian sampah-sampah tersebut dikumpul seperti ini, kemudian dibakar ketika cuaca cerah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di belakang kantor kelurahan Kenangan, Kecamatan Medan Denai, Jalan Garuda Perumnas Mandala. Terdapat tidak jauh alokasi tempat TPS, tempat pembuangan sementara sampah, dengan lokasi kantor kelurahan Kenangan Baru di Jalan Garuda Raya nomor 2, hanya jarak sekitaran kurang lebih 50 meter. Untuk itu, kawan-kawan sekalian, boleh teman-teman saksikan nanti video kami selanjutnya. Terima kasih. Udah. Jangan jauh-jauh lah. Enggak. Ini aja. iya ke depan lagi. Udah jauh nih. Udah jauh nih. Ini jual esnya kita beli esnya. Ini butuh jual es aja. Sekarang kita beli esnya. Sekarang kita beli esnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saat ini saya sedang berada bersama ibu-ibu, di mana ibu ini suatu wirausaha yang sedang berusaha jual jus minuman yang tidak jauh alokasinya tempat pembuangan sampah dengan tempat penjualan ibu tersebut. Mari kita wawancara ibu ini menurut pandangan beliau bagaimana tentang adanya tempat pembuangan sampah sementara ini yang kita belum tahu dari mana sampah ini saja, apakah mengakibatkan terdampaknya kepada masyarakat, terdampak negatif atau terdampak positifnya kepada masyarakat. Boleh Ibu jelaskan, Bu? Begini ya, kalau masalah sampah, maunya orang itu ya supaya jangan warganya juga keberatan gitu. Karena kayak saya kan, jualannya sore, tutupnya malam. Nah, kan? Jadi terus saya kan buang sampahnya otomatis malam, karena sampah saya kan mulai dari sore sampai malam gitu kan. Jadi orang itu larang, saya nggak boleh katanya buang sampah itu malam. Jadi dia bilang, kadang pun saya buang kan pulang naik beca. Jadi udah pulang naik beca, dia bilang nggak boleh buang sampah pakai beca. Seharusnya nggak boleh gitu, seharusnya dia kan kenalin warga dia supaya jangan bermasalah di sampah gitu kan. Mana lebih bagus saya buang sampah ke sana daripada saya buang campakkan gitu aja kan. Kalau saya buang di pinggir jalan aja kan bermasalah untuk semua. Tapi kalau saya angkat ke sana kan nggak ada masalah untuk orang lain gitu kan. Nah, demi kebersihan bersama juga. Tapi maunya gitu, jangan asal larang, karena warganya kan. Tuh, kalau masalah yang lain dia nggak boleh, ini tuh urusan mereka kan gitu.
tapi warganya sendiri. Apalagi saya kan dekat ke tempat sampah, bukannya jauh. Baik, dari pemateri pertama, pandangannya bahwasannya siapa saja masyarakat di Pulau Mandala ini boleh membuang sampah ke situ. Tapi dari pemateri yang kedua kami teliti, bahwasannya beliau mengatakan kalau lewat dari jam operasional, bahwasannya tidak boleh ada pembuangan sampah. Justru itu dengan adanya peraturan menurut peneliti tidak wajar, maka dari itu masyarakat setempat merasa keberatan karena adanya pedagang ataupun UMKM wirausaha yang berjualan dari sore hingga malam, sehingga mereka akan bertanya kemanakah sampah yang akan mereka buang, sehingga tempat pembuangan sampah itu melarang dari sore hingga ke malam. Seperti itu kan Bu? Jadi apalah keinginan Ibu sekiranya terhadap peraturan sampah pada saat ini Bu? Ya kalau peraturan sampah itu boleh aja ditertibkan, cuman dia mengenali warganya. Seperti saya kan pedagangnya sore sampai malam, supaya dia tahu juga, kenali orangnya. Kalau kita buang sampah itu malam, ya wajar saja, karena kita mulai sore sampai malam. Ya jadi makanya itu aja, kalau dia mau tertibkan bagi yang lain atau dari luar dia sanksikan masuk ke sini sampahnya, boleh aja diteliti, ditanya itu dari mana dan warga mana, kan gitu boleh. Ditertibkan itu nggak salah, cuman itu tadi saya bilang kenal warganya, apalagi saya kan deket. Masa saya dilarang buang sampah malam ke situ kan nggak wajar aja sih. Jadi buang sampah saya kemana kan gitu. Nah itu aja. Baik, terima kasih Bu. Oke. Dengan Ibu apa namanya tadi Bu? Hah? Ibu apa? Dengan Ibu Yasir. Ibu Yasir. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Di sini kita sedang ada di salah satu rumah warga di Kecamatan Denai. Nah, Bu, di sini kami ingin bertanya, dengan adanya tempat pembuangan sementara yang ada di sana, apakah mengganggu selaku ibu warga di sini? Ya kalau di sini sih berganggu juga baunya. Gimana kalau pagi kalau dibersihkan kegiatan mereka terganggu orang dewasa juga. Baunya kan minta ambil lah ya, itulah yang lebih bagus. Nah, terus kan Bu, Ibu juga punya anak kecil nih, apakah ada ketakutan dalam diri Ibu? Karena kan sampah ini pasti banyak virus ya kan? Atau takut mungkin ada nyamuk malaria atau apa, ada nggak ketakutan dalam diri Ibu? Apalagi punya anak kecil. Ya memang takut juga lah, inilah bekas ini gigi nyamuk juga ini. Akibat Inilah sampah kalau di sini. malaria itulah. Nah inilah. Gara-gara itu berdampak tidak baik ya Bu Iya sampah. nggak baik itulah dari pari juga semua. Itu kan sekarang orang ini sembarangan buat sampah, itulah. Kalau kita bilang nggak mau orang itu kan, gimana lagi? Pokoknya ada yang membuktikan ini selamatnya. Nah, Ibu sendiri nih membuang sampah rumah tangga Ibu ke sana atau tidak? Karena kami nggak buat di situ lagi, karena udah dilarang juga. Oh, udah dilarang. Ada Sejak kapan dilarang? berani. Oh, ya. Kan ada yang ngambil sampah di situ kan. Oh, iya. Nah itu lagi kita kan buat kan. Ini nggak bisa lagi, udah dilarang lah di sini. Nggak boleh jaga bagusin katanya. Alasannya dibagusin. Alasannya. Tapi nggak tahu ya itu aja tambahin di sini. Nggak pernah berkurang ya Bu? Yang nggak pernah malah bertambah. Malah selalu bertambah ya? Itulah maksudnya. Padahal udah ada larangan ya Bu? Udah dilarang pun. Yang sebelumnya Ibu namanya siapa Bu? Nama saya Suliria Ulunias. Prilia Ulunias. Oh, Ibu orang Nias. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mendapatkan wawancara ataupun narasumber yang kelima ya bersama Ibu Era ya, salah satu masyarakat yang berada di Perumnas Mandala. Ibu, terkait mengenai penelitian kami tentang sampah. Kami lihat sampah di sana sangatlah bertumpuk. Jika ada kendaraan yang berlalu, maka sangat percuma. Bagaimana pandangan ini selaku masyarakat yang berada di Perumnas Mandala ini tentang dampak negatifnya dan dampak positifnya tentang adanya tempat peletakan sampah sementara ini? Kenapa harus ada tempat peletakan sampah sementara? Kenapa nggak langsung aja dibuang di tempat di Jalan Tembung Pasar 3 Tembung?
Ini dampak positifnya dulu. Iya, dampak positifnya. Dampak positifnya mungkin kita buangnya lebih dekat ya. Mungkin ya. Jadi nggak jauh-jauh kemana kita mau buangnya. Kalau dampak negatifnya ya itulah salah satunya mungkin keterlambatan mungkin ya, kelamaan mengangkut dari sini langsung ke tempat Kabu umumnya. Pasar 3. Iya, itu jadi kan terganggu lah kita mungkin aromanya. Tuh, ya gimana nya tempatnya itu agak bau gimana ya pastilah terganggu. Apakah ada terkena serangan penyakit atau seperti demam berdarah atau penyakit apa gitu akibat adanya sampah pembuangan seperti ini, karena kan merasa tidak layak gitu, karena terlalu dekat dari pemukiman warga. Saturannya kalau memang ada tempat sampah sementara ini jauhlah dari pemukiman warga, jangan dekat gitu, karena banyak di sini saya tengok, apalagi udah mulai menuju sore ke malam orang berwirausaha. Kalau sampai sejauh ini mungkin yang saya dengar untuk DPD kasus sampah belum begitu apa ya, cuman masih ke aroma mungkin ya, ke ininya aja, ke Tidak nyaman. aja mungkin ya. Mungkin itu aja Bu, terima kasih kami ucapkan atas waktunya yang telah memberikan undangan kami dalam masa pandemi. Terima kasih Bu Era. Baik, terima kasih. Pada saat ini mungkin ini detik-detik terakhir kami untuk masa penelitian kami pada hari ini, karena sudah 5 narasumber yang kami wawancarai menurut pandangan atau perspektif mereka masing-masing. Saya Muhammad Farul Roji selaku peneliti. Saya Jamal Hendra Markaung. Saya Maya Fatimah. Saya Marco juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.